kita diskusi lintas iman, kita nggak ngomongin asal usul gini teman-teman ya. Iya, iya. Permasalahannya itu begini. Saya lihat dan saya pelajari ya, baik itu dari Quran ya, walaupun berbeda gitu, tapi saya buat pandangan umat muslim lah. Ya, saya lihat teman-teman muslim itu mengatakan bahwa kenapa kalian itu orang Kristen itu mentuhankan Yesus gitu loh. Ya kan? Mungkin itu salah satu yang membuat Dionysius itu menjadi mualaf, karena kok bisa kok manusia kok dituhankan? Masa manusia dituhankan? Ya kan? Harusnya yang dituhankan hanya Allah saja, bukan manusia gitu. Bukan begitu Dionysius. Salah satu yang membuat menjadikan Anda mualaf. Bukan, yang paling besar benar. bukan yang itu sih. Apa yang paling besar? Ya, jadi dulu kan kita kan di seminari kan suka baca ya. Saya nggak mau bawa seminari lah. Saya suka baca dulu Yohanes 5. Nggak apa-apa, di seminari itu nggak apa-apa, nggak masalah. Apa yang salah? Nggak apa-apa, di seminari Anda suka baca. Enggak. Terus? Karena saya udah ada banyak kawan-kawan saya yang nanti nonton, saya nggak enak kan. Ya saya pindah agama aja, tapi saya nggak mau terlalu bawa-bawa gitu. Oke? Jadi paham. Nah, jadi pindah agama itu hak asasi manusia, nggak ada yang larang-larang. Ya, betul. Makanya saya tidak mau bawa-bawa yang lalu-lalu. Ya kan, makanya kemarin saya nggak sebutin sekolah saya apa, saya nggak sebutin. Tapi kan ada yang cari-cari sendiri itu, orang-orang nggak jelas itu kan. Nah, oke, lanjut. Jadi saya dari Yohanes 5:30 sampai 47 itu tentang kesaksian Yesus. Perikop judulnya itu kesaksian Yesus. Jadi saya lihat di situ kesaksian Yesus di ayat-ayat terakhir antara 45 sampai 47 kan dinyatakan di situ sama Yesus sendiri. Apa bahwa aku telah dinubuatkan oleh Nabi Musa. Apa nubuat tentang Yesus oleh Nabi Musa di dalam Taurat? Itu di dalam Ulangan 18 bahwa seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu, di antara saudara-saudara kamu. Dijelaskan di situ bahwa Yesus itu adalah nabi. Jadi aku lihat itu Yesus itu nabi. Gitu. Dan nggak mungkin seorang nabi itu adalah Tuhan, gitu loh. Baik, ya itulah salah satunya, masuklah berarti ya. Ya oke. Jadi intinya yang membuat Anda menjadi mualaf adalah kenapa Yesus itu yang hanyalah seorang nabi, yang adalah seorang nabi, itu kok dituhankan? Seperti kata Anda tadi bilang, loh kalau nabi berarti bukan Tuhan, kan gitu, betul ya? Iya. Oke, lantas kenapa Anda memilih Islam gitu? Apa karena kebetulan Islam mengusung satu tema bahwa Yesus itu adalah nabi, begitu? Kan di Yohanes itu kan nggak ada di situ disebut Islam, kan, betul nggak? Halo? Iya, nggak ada. Iya, maksudnya pertanyaan saya, kok larinya ke Islam gitu loh? Padahal kan di situ nggak ada kata-kata Islam. Al-Quran pun nggak ada di situ disebut. Di Taurat pun nggak ada sebutan Kristen ataupun Katolik atau Protestan, nggak ada juga, sama. Gitu. Jadi agak sedikit menyimpang, agak sedikit melebar. Gini. Ya enggak kan saya kasih pernyataan gitu ya, bahwa di Taurat juga nggak ada gitu loh. Iya. Nah, jadi tapi beda Dion, bedanya gini loh Dion ya. Kalau kamu baca Alkitab, nggak ada pengikut Yesus itu dulu disebut itu pengikut jalan Tuhan. Nah, orang-orang itu menyebut ya, disebutlah Kristen. Nah, sampai sekarang akhirnya jadi Kristen. Jadi Kristen itu sebutan. Iya, Kristen itu sebutan. Ya, datang kemudian di zaman Romawi, bukan di zaman Nabi Isa. Oke, nah pertanyaannya sekarang kembali ke Yohanes tadi, Yohanes yang kamu kutip tadi, di mana di situ ada bahwa kalau demikian berarti Islamlah yang benar gitu. Logikanya gimana gitu loh, saya pengen tahu. Nggak, satu-satu dulu deh. Tadi kan kamu nanya yang sebelumnya itu loh, saya belum jawab. Kenapa Islam yang saya pilih kan gitu kan tadi kan? Jadi kenapa yang Islam yang saya pilih pada akhirnya? Kan kehidupan itu adalah mencari ya, perjalanan kehidupan itu mencari kebenaran. Ya saya harus mencoba semua. Saya harus mencoba semua. Kebetulan jalan hidup saya, jalan cerita hidup saya ini, Tuhan semesta alam masukkan saya ke dalam Islam. Dan kebetulan dan memang hidayahnya, saya langsung dapat di Islam gitu loh. Semua yang saya pelajari tentang ketuhanannya dulu, konsep ketuhanan yang paling awal itu, tauhid.
Siapa itu Tauhid, ya. Tuhan? Ya, bagaimana cara memandang Tuhan? Saya mencari Tuhan. Itu awal saya itu eh, keluar dari Katolik itu terus menjadi ateis dulu, kemudian baru masuk Islam. Jadi nggak langsung masuk Islam. Saya ateis dulu. Kenapa saya ateis? Karena saya nggak percaya, bukan nggak percaya sama Tuhan. Oke, baik. Dapat saya Tunggu, berarti. Berarti tunggu. Saya bukan nggak percaya sama Tuhan, tapi nggak percaya sama agama yang dibuat Tuhan yang dibuat oleh agama-agama. Itu konsepnya awal. Terus lantas kenapa Anda, oke, maksud saya gini, artinya dengan membaca Yohanes tersebut itu tidak lantas membuat Anda menjadi Islam, tapi membuat Anda menjadi ateis, begitu, karena di dalam Yohanes tersebut disebutkan bahwa Yesus seorang nabi. Tetapi kenapa kok bisa Yesus dituhankan gitu kan, gitu nggak? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, akhirnya membuat Anda menjadi ateis, lalu seiring berjalannya waktu, kemudian Anda menjadi seorang muslim, betul? Ya. Oke, apa yang membuat Anda menjadi muslim itu, pindah menjadi muslim? Ya, jadi begini, Dis. Banyak konsep, salah satunya saya bawa ya, konsep sedekah gitu ya, contoh dulu. Dulu saya bukan ketuhanan dulu, kita biar nggak melebar kemana-mana, ketuhanan dulu aja. Enggak, dari sedekah ini kan itu perintah Tuhan gitu loh, maksud saya tuh. Jalannya Bang Edis jangan dipaksa, dia jalannya dari mana, dia kan punya perjalanan sendiri, biarkan. Oke, baik, silakan. Jadi saya kan waktu itu mikirkannya tentang sedekah. Tuhan itu dari sedekah gitu, apa sih manfaatnya sedekah? Kenapa Tuhan itu katanya Tuhan? Apain saya harus sedekah? Tuhan aja yang ngasih kan gitu konsepnya. Yang saya tahu kan gitu kan. Yang saya pikirkan waktu saya ateis. Saya mengasih kepada orang gitu kan. Alangkah bodohnya padahal Tuhan ada, harusnya Tuhan yang ngasih kan gitu. Pemikiran saya. Akhirnya saya nggak percaya sama Tuhan yang dibuat oleh agama-agama gitu kan. Kemudian seiring berjalan waktu, saya ngobrol waktu saya di Bandung. Saya ngobrol di kantor, sama orang-orang, berbantah-bantahan, panjang lebar, ada 2 orang, ya rada sedikit sombong saya waktu itu sama mereka, tapi dengan beberapa kejadian saya akhirnya menjadi luluh, terbuka hatinya, gitu ya. Karena apa? Ternyata sedekah yang saya pikirkan itu tidak sebodoh yang saya pikirkan gitu loh. Karena yang saya miliki, yang saya punya itu aslinya bukan punya saya. Jadi saya pernah baca juga lah buku Khalil Gibran, itu orang Kristen tuh, Khalil Gibran. Dia mengatakan anakku bukanlah anakku. Di situ saya baca, oh maksudnya apa sih? Ya benar kata-katanya dia. Anaknya saya itu bukan anak saya aslinya, karena yang dikasih kepada saya semuanya itu adalah titipan, itu konsepnya. Jadi saya percaya, akhirnya mulai percaya, mencari Tuhan itu ada ternyata. Tuhan itu benar, yang dibuat agama tuh ada yang nyaris mirip-mirip, ada yang benar, ada yang nggak benar gitu kan. Jadi saya cari agama mana yang paling benar. Nah kebetulan seiring saya berjalan waktu di kantor, saya berdebat sama kawan-kawan, saya tanya konsep ketuhanan itu sama orang-orang Islam yang ada di kantor, gitu kan. Saya tanya sama mereka, tapi saya belum tertarik ya. Ini saya konteksnya saya belum tertarik sama Islam. Saya tanya orang-orang di kantor, berdebat panjang. Nah, ada satu kejadian saya pulang ke kontrakan habis dari kantor. Saya lihat orang-orang Islam ini kan sholat. Kok orang ini sholat ngarahnya ke Ka'bah sana kan, kiblat sana. Yang saya tahu, kata orang-orang yang saya sering dengar lah, orang Islam ini menyembah berhala Ka'bah. Tapi yang saya tahu namanya kalau menyembah berhala itu kan animisme, itu kan patungnya harus ada di depan, nggak bisa dia nyembahnya di sini patungnya entah di mana gitu, nggak bisa gitu. Biasa orang animisme patungnya harus di depan. Jadi saya berpikir apa sih maknanya? Saya kepikiran lagi, ada salah satu ayat, saya nggak mau ungkap lah itu ayat apa, biarin aja nanti jadi. Nggak apa-apa, biar lebih jelas kita ngobrolnya, biar lebih jelas. Kan diskusi, nggak masalah itu. Oke, ya gini. Jadi gini ya Bang Elis. Saya keinget ayat, saya lupa ayat di mana, tapi bahasanya begini. Waktu Yesus ditanya oleh perempuan Samaria, Tuhan, kapan kata orang kita akan menyembah ke gunung Sinai? Ada yang bilang kita harus menyembah ke arah Bethlehem gitu, ke arah Yerusalem.
gitu. Nah, lalu harus menyembah kemana? Kata Yesus bilang, kita nggak akan menyembah lagi ke Gunung Sinai dan nggak akan menyembah lagi ke ke Yerusalem, tapi kita menyembah secara roh. Nah, siapa tuh yang masuk? Ya, silakan. Ya, menyembah secara roh, ya kan? Menyembah secara roh artinya kan kalau dalam bahasa Islam itu khusyuk ya. Ini bukan yang saya ambil, bukan kemananya dia menghadap, tapi hatinya itu loh. Karena saya rada paham maksudnya menyembah secara roh itu maksud hatinya yang dipakai. Gitu. Jadi saya ada sedikit yakin dengan Islam ini, makanya saya waktu itu coba sholat dan saya masih posisinya non Islam, ya masih ateis. Posisinya masih ateis, di KTP Katolik memang. Saya coba sholat beberapa kali, akhirnya ya udah singkat cerita. Sabar Bang Erben. Saya masuk Islam. Terus. Singkat cerita. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang saya ya Bang Edis ingin menambahkan Bang Dion sedikit aja. Bang Dion, ya dengan masuknya ke Islam, Anda itu tidak kehilangan Yesus ya. Bahkan memposisikan Yesus di mana posisi yang seharusnya gitu. Nah, ibaratnya kita itu kalau memposisikan office boy sebagai manajer, pasti manajernya yang marah, yang asli marah kan. Office boy-nya juga nggak enak sama manajernya. Nah, kita di Islam itu memposisikan Yesus sesuai posisi yang seharusnya gitu. Terima kasih, itu aja Bang Edis. Ya, baik, terima kasih. Jadi gini ya teman-teman ya, saya sebenarnya sudah mengkaji penyebab-penyebab kenapa orang menjadi mualaf itu, sebab-sebabnya itu tidak jauh dari sini, ya, tidak jauh dari sini. Nah, jadi sebenarnya ini butuh penjelasan ya, tapi saya itu menganggap mustahil begitu menjelaskannya tanpa meminjam pengetahuan yang ada di dalam Islam. Saya mau tanya dulu nih, saya minta bersabar kepada teman-teman yang di backstage, kepada Bang Erben juga, sabar ya. Slow saja, nggak usah ini. Gini, saya pengen tanya sih, sebenarnya kata Tuhan itu ada nggak sih di dalam Al-Quran, Dionysius? Tuhan itu kan bahasa Indonesia, Bang. Iya, di dalam Al-Quran ada nggak kata Tuhan itu? T-U-H-A-N. Allah bahasanya. Wah, ini sebentar dulu. Saya nggak tanya Allah. Kata Tuhan ada nggak dalam Quran? Dalam terjemahannya itu Allah tetap. Bukan dalam Allah ya terjemahan. Allah. Saya tidak tanya terjemahan. Di dalam Al-Quran ada nggak kata Tuhan? Halo? Dionysius? Ya, halo. Ya, kata Tuhan, T-U-H-A-N, di dalam Al-Quran saya tanya ya, yang bukan terjemahan, ada nggak? Ya, saya nggak tahu kalau dalam terjemahan maksudnya dalam bahasa Arabnya gitu. Dalam bahasa Arabnya ada nggak? Ya Allah itu bahasanya. Ini dia makanya. Nah, di sini lah teman-teman. Sebentar dulu. Tadi kan kalian sudah bicara. Terminologi Tuhan itu di Al-Quran itu diposisikan sebagai esensi yang disembah satu. Ya, sabar dulu, one and only, sabar dulu. Nanti kita gantian ngomongnya. Sabar, ada kata Rob, ada kata Allah gitu loh. Ya, makanya disinilah yang membuat orang itu akhirnya menjadi mualaf. Ya, gini Dionysius, saya kasih tahu sama Anda. Baik di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible, bahasa asli, itu tidak pernah ada kata Tuhan. Sampai kiamat kamu cari tidak pernah ada itu kata itu. Ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya begini. Kan kalian mempermasalahkan tadi one and only membahas menempatkan orang yang tidak pada tempatnya. Misalnya office boy ditempatkan sebagai manajer, kan itu nggak wajar kan, begitu kata one and only. Betul. Saya coba dari awal ya. Dalam keadaan seperti apa sehingga seseorang itu dikatakan menjadikan Allah sebagai Tuhan? Dionysius. Gimana? Dalam keadaan seperti apa seseorang itu dikatakan menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Dalam keadaan apa
seseorang menjadikan Allah sebagai Tuhan? Maksudnya? Ya, makanya ini. Oke, saya coba pakai ayat Al-Quran biar nggak lebih susah ya. Gini. Saya pakai ayat Quran biar lebih enak kita. Biar Anda ngerti apa sih Tuhan itu apa sih. Gitu ya. Sabar yang di backstage, sabar semua. Nanti akan saya naikkan giliran. Sabar. Saya coba naikkan ayat Al-Quran. Dan saya coba nanti bertanya kepada Anda ya. Saya bacakan nih. Maka pernahkah, Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya mau tanya sama kamu, Dionysius. Ya. Dalam keadaan seperti apa sehingga disebutkan seseorang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oh, gini Bang. Gampang Sabar. itu, gampang. Itu yang tadi Bang one and only itu benar. Tuhan itu bahasa, Bang. Bukan, saya nggak tanya itu, Bang. Kita biar nggak balik lagi ke situ. Begini, Bukan, Bang. Biar supaya kamu tahu dulu. Ini supaya kamu tahu dulu. Bukan. Ini kan Gini, Tuhan, ini kan bahasa Indonesia menurut KBBI. Kan tadi kamu bicara, saya diam mendengarkan. Biar saya jelaskan kepada kamu apa sih yang Ya, dimaksud. saya jawab kamu nggak mau dengar, Edith. Saya jawab kamu nggak mau dengar. Gimana sih? Saya bukan bertanya itu. Yang saya tanyakan, dalam keadaan seperti apa sehingga seseorang itu Iya, nanti saya jawab. menjadikan hawa nafsunya Karena sebagai kamu- Tuhannya? Karena pertanyaan kamu unvalid loh. Pertanyaan kamu tuh nggak valid. Kenapa? Karena kamu membedakan Allah dan Tuhan. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Nah, gitu loh. kan lari lagi kemana-mana kan? Loh, Makanya kan Tuhan tadi itu saya bahasa Indonesia bilang. loh. Tuhan itu bahasa Oke, Indonesia. gini Edith. aja Dionysius. Tuhan bahasa Indonesia, sebentar, Dionysius. gitu loh. Gini Dion, Jika kan bibitnya kamu nggak mau Tuhan. gantian. Gini Dion, sebentar, tenangkan hatimu ya, tenangkan hatimu. Saya bilang sama Ya, kamu bukan begini. kamu. Masa nggak ngerti sih Tuhan itu bahasa dengar dulu. Indonesia? Ketika seseorang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, ya, maka saya pastikan orang tersebut telah menjadikan dirinya sendiri atau setan sebagai Tuhannya. Itu dalam iman saya. Ya, makanya saya tanya dulu sama kamu. Dalam Kalau itu hak kamu, betul. Ya, apa yang dimaksud orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya tanya dulu kamu. Ya, hawa nafsu sebagai Tuhannya itu kan maksudnya dia ngikutin hawa nafsunya. Tergantung hawa nafsunya apa. Betul. Stop di situ. Oke, betul. Tunggu. Artinya dia menuruti, ya, dia takluk, ya, dia tunduk patuh kepada hawa nafsunya. Misalnya, contohnya, hawa nafsunya menyuruh dia berzina, dituruti. Di sini maunya Hawa didengerin, nafsunya- nggak mau dengar jawaban. Sebentar dulu, nanti biar saya selesai baru kamu jawab. Tadi Ya, 5 karena menit, ini 5 menit, poin-poin ini pentingnya. mana? Dengar dulu. Ngomong nggak ini nggak sesuai janji. Dion, kamu nggak bisa gantian kan? Padahal tadi kamu panjang lebar saya mendengarkan. Ini belum Panjang Bang lebar Herbert karena kamu ngomong. minta kesaksian, Dul. Ini Gila sebentar kamu dulu, nih. Dion. Kacau Gini banget loh, sih Dion. di sini. Kamu minta kesaksian ya, panjang lebar lah pasti. Tapi Iya, ini kan makanya tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Saya sekarang tanya, giliran, kamu nah, jawab. sekarang Kamu giliran kamu saya tanya, jawab. berbicara, Dion. Aneh sih, Sekarang giliran saya berbicara, kan kamu sudah tadi. Saya jawab belum aja selesai udah diserobot sama gimana sih? Aneh sih di sini. Kamu tadi sudah saya kasih waktu panjang lebar loh, cerita, bla bla bla. Kami diem semua. Itu RP ini cerita udah nggak tahan kamu pengen yang ngomong. minta, Tapi kamu saya, yang minta saya kesaksian, kamu yang minta saya kesaksian itu udah tadi, Oke, ya itu udah tadi. sekarang Ini saya tanggung meminta jawab, ini kamu. tanggung jawab. Oke, sekarang Ini saya tanggung meminta. jawab. Nah kan, kamu nggak Kamu bisa tanya diam. Kamu sama saya. kelabakan. Enggak, kamu kelabakan. Aslinya kamu kelabakan di sini. Loh, kok ketawa? Saya jawab, nggak gini aja gini, Des. Biar jujur ya. Apa yang saya bilang tadi? Coba. Kamu kan bercerita. Kalau kamu memang dengerin saya, apa yang saya bilang tadi? Kamu membaca Yohanes pasal sekian ayat Bukan. sekian. Yang bahwa kamu Yesus tanya itu- tadi, yang kamu tanya tadi, apa yang saya jawab? Ya. Coba. Kalau kamu memang yang dengerin saya saya. tanya sama kamu, dalam keadaan seperti Jawaban apa? saya apa? sehingga Saya tanya jawaban seseorang saya itu- apa? Kamu muter-muter jawabnya. Berarti kamu nggak denger kan? Oke, kamu ulangin pertanyaan saya. Apa pertanyaan saya sama kamu? Kamu nanya dalam posisi apa
seseorang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Saya jawab, saya dengerin kamu, Dis. Kamu nggak dengerin saya. Kasian banget hidup kamu tuh. Apa jawabnya? Apa jawabannya? Ya kamu harusnya yang ini. Tadi katanya, nah itu betul. Tadi udah ngomong gitu. Gimana sih Edis ini? Berarti kamu nggak dengerin kamu. Payah Edis. Mau debat Saya kayak gini gimana ceritanya? Saya nggak dengar jawaban kamu masalahnya. Tadi kamu bilang, iya itu betul. Tadi kamu bilang begitu. Kamu sendiri yang ngomong itu betul loh. Tapi kamu nggak dengar jawabannya. Gimana sih? Iya, Ambigu kamu bilang banget. ketika seseorang Kamu itu ambigu menuruti hawa nafsunya. Kan kamu bilang begitu. Edis ini ambigu lah. Payah. Gimana sih? Ya udah, sekarang saya tanya lagi kamu. Dalam keadaan seperti apa Gini orang aja, menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Gini. Kamu tanya, ya nanti saya jawab. Sampai saya selesai, baru kamu ngomong gitu loh. Jangan saya baru jawab sedikit udah langsung diserobot lagi gitu. Nggak adil dong. Saya lihat kamu kayak kelabakan gitu loh. Kok kelabakan? Ya kamu aja nggak dengar pertanyaan saya. Saya jawab belum selesai udah diserobot sama kamu. Masa dibilang kelabakan? Kelabakan, Edis, kelabakannya di mana? Udah. Iya, saya baru jawab. Oke, sekarang saya ulang lagi ya. Saya tampilkan ayatnya. Dalam keadaan seperti apa Dion sehingga orang itu Ya, saya jawab. Tapi janji dulu biar kita ini loh. Kita kan cowok nih, kesatria jiwa kita tuh. Berjanji itu harus ditepatin ya. Saya nggak suka kalau hanya omong kosong. Kalau memang 5 menit, 5 menit. Gitu. Tunggu orang habis. Jangan main serobot, oke? Mana? Gimana, Dis? Bro Edis, Dalam keadaan seperti La apa ilaha illallah. sehingga seseorang menjadikan dikatakan Ngomong nggak sesuka kamu, saya keluar. Ngomong sesuka kamu, saya keluar. Saya nggak butuh orang yang nggak punya jiwa kesatria, Dis. Sorry. Kamu udah nggak mampu jawab. Karena Edis. nanti kamu tahu, karena kamu menuruti siapa? Nah, lari dia kan? Iya, jadi dia lari teman-teman. Bro Edis, moderatorin kian aja aku dengan dia bro. Iya, dia udah lari bang, karena dia udah tahu ya, yang diturutin dia itu siapa sebenarnya gitu loh. Jadi itu tadi kan, dia kan tadi itu kan nggak paham maksudnya bro mengenai kata Tuhan itu ya. Jadi Tuhan itu hawa nafsu pun Tuhan, Allah SWT pun Tuhan. Kan bisa tahu kata Rob itu kan? Iya, ilah itu bang. Ilah. Jadi penggunaan kata Rob di dalam Quran mereka itu kan mirip dengan penggunaan kata Tuhan atau kurios di Alkitab. Kegagalan saudara Muslim bro Edis menurut saya ya, mereka tidak memahami. Bukan kegagalan saudara Muslim bang Erben, biar enggak ini, kegagalan si Dionysius. Oh ya, kegagalan si Dion itu, mereka tidak memahami sejarah kata Tuhan. Kata Tuhan itu kan pertama kali itu kan dimasukkan ensiklopedia Kristen tahun 1976, LAI tahun 974 sudah memakai kata Tuhan. Sedangkan KBBI itu 1983 loh. Itu pun belum dianggap sebagai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu. Sedangkan untuk KBBI yang digunakan sekarang ini kan itu baru tahun 1988 yang sudah disahkan itu secara nasional. Jadi mereka itu memaksa bahwa kita memakai kata Tuhan sesuai konsep yang diinginkan mereka di KBBI. Tapi mereka melupakan sejarah penggunaan kata Tuhan itu yang nggak nyambung. Memang parah mereka ini, si Dion ya, itu. Tapi kita sambung ke one and only ya, one and only. Tadi si Dion udah kabur ya. One and only. Saya tanya kamu, menurut ayat ini, dalam keadaan seperti apa sehingga disebut bahwa seseorang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Halo, one and only. Ya, karena ini pertanyaan ini sudah sering saya tanyakan, jadi agak-agak greget, agak-agak gemetar gitu kalau teman-teman Muslim saya tanyain ini. Silakan one and only. Silakan one and only. Tadi Anda bicara terus loh. Sekarang giliran Anda saya tanya ini mau lari juga seperti ini, seperti Dionysius. One and only. Mungkin menjauh dia bang. Tapi aku ragu lah kekristenannya siapa tadi si Dion tadi. Nggak mungkin dia Kristen. Biasanya kalau mantan Kristen dia biasanya ngomongnya agak srek dia.
Oh, udah mana Ya, lagi? ini datang lagi. Dia datang lagi nih dia. Bisa Gimana tuh, dia? saudara. Udah dapat jawabannya kamu? Bukan dapat jawabannya, kamu janji dulu di segitu. Itu baru namanya fair. Janji Kamu iya. ditanya nggak mau jawab. Kok janji apa tadi ditanya? Kalau 5 menit gitu loh. Kan tadi katanya mau 5 menit, 5 menit. Saya nggak 5 menit. Saya nggak 5 menit. Cuma 1 menit aja. Saya tanya kamu. Ya. Saya Dalam baru berapa detik keadaan aja dari seperti Cirebon. apa? Loh. Dalam keadaan seperti apa sehingga seseorang itu disebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tolong jelaskan. Oke. Saya berusaha semampu saya. Orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan di saat dia nurut ikut. Ya, Stop. tadi saya jawab seperti itu. Tuh, kok Sudah, langsung stop? di stop tuh. Oke, yaudah teruskan. Kalau belum stop, silakan teruskan. Dalam Islam, di dalam syahadat disebutkan asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan ya selain Allah. Itu untuk membedakan ilah Itu dan bukan Allah. pertanyaan saya, Dionysius. Kamu ngerti nggak sih pertanyaan saya? Saya jawab. Enggak, Nggak kamu usah itu dipotong-potong. bukan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu. Edis sampai kapan lo, Des? Kepalamu bisa ngerti tentang obrolan si Dion, Des? Diam dulu lu, Des. Masalahnya pertanyaan berbeda dengan jawaban. Sebentar, Bukan, jangan semua bukan bicara. jawaban. Dengar. Jangan semua bicara biar nggak jadi kacau. Dion, tolong kamu pahami pertanyaan saya. Saya nggak Ya, saya tanya tahu, saya bilang. sahadat, Tadi saya udah nggak jawab. tanya. Saya udah jawab, Edis. Saya udah Baik, jawab. kamu jawab. Oke, sebentar. saya jawab. Dion. Kamu jawab ketika kamu mengatakan orang menjadikan hawa nafsunya ketika dia menuruti hawa nafsunya. Betul? Ya, karena di dalam Islam Baik, pertanyaan stop dulu di situ. Stop dulu nggak di bisa situ. kamu batasin gitu, Dis. Nggak bisa kamu batasin gitu. Loh, kamu mau lari kemana-mana. Jangan kamu Kok lari berstandar kemana-mana? Kamu ganda. membatasi orang. Kamu membatasi orang. Nggak bisa kayak gitu, Dis. Kok Hak membatasi? saya untuk bicara. Kamu nggak Saya bisa nggak batasin membatasi. orang. Ya, Oke, kamu saya kenapa ulangi bilang lagi. suruh saya stop? Baik, saya ulangi. Sekarang kamu butuh berapa menit menjelaskan ini? 1 hari? Nggak, kamu mau tetap motong kamu. Aneh. Saya Orang punya potong karena penjelasan, kamu lari potong. kemana-mana. Yang saya tanyakan. Nggak, lari dalam kemana-mana aja di mana? keadaan Coba, seperti saya apa? tanya dulu. Gampang, Saya Des. tanya dulu. Dengar Lari dulu, kemana? Des. Kalau memang Dion nanti lari kemana-mana, baru Anda angkat bicara, Des. Jadi Ya. kita diam dulu aja, diam. Kalau memang Dion lari kemana-mana, ntar kalau Dion udah beres, Anda berbicara lagi begitu, Dis. Baru Oke, silakan, salah Dion. Dion. Nggak, saya jelasin dulu ya. Kenapa saya bilang ini nyambung ya? Otak kamu yang nggak nyambung, Dis. Kenapa? Karena di dalam Islam itu Tuhan yang hawa nafsu itu disebut Tuhan lain juga. Di dalam syahadat itu ilah sebutannya. Ya, kalau kamu nggak nyambung otak kamu, ya terserah kamu itu. Itu konsep dalam Islam, Dis. Sudah? Ya. Jadi di Sudah saat belum? apa? Di saat apa seseorang menyembah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Di saat dia mengikuti hawa nafsunya. Karena dia nggak mengikuti Allah, dia mengikuti ilah lain, gitu loh bahasanya. Sudah. Artinya dia nggak mengikuti Sudah. Tuhan, nggak mengikuti Allah, Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya, yang bukan makhluk, sudah belum? yang tidak bisa, yang tadi tidak punya kehendak, yang tidak punya kuasa, itu 13 sifat itu loh. Beda Ya. di sama kamu, Dis. Ya sudah belum? Nanti saya sepotong, nanti kamu nangis lagi. Udah belum? Udah, apa? Oke, baik. Kamu bilang, dalam keadaan seperti apa orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kamu katakan ketika dia taat, ketika dia menuruti hawa nafsunya. Ya. Sekarang pertanyaan saya sama kamu. Kamu turuti nggak Muhammad? Tanpa terkecuali apa maunya Muhammad? Turuti maunya Muhammad yang mana? Maksud Oke. kamu tuh apa sih? Nggak jelas. Baik. Saya kasih kamu satu hadis yang mengatakan, barang siapa taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Saya tanya sama kamu, kamu taat nggak kepada Muhammad? Saya taat kalau Nabi Muhammad mengikuti Stop dulu. Nggak bisa di-stop. Jangan kayak gitu, Dis. Karena di dalam Islam konsepnya begitu. Apa Gimana? yang disebutkan Nabi Muhammad itu harus sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Nggak bisa sembarangan. Pernah dalam Nggak bisa hadis itu ada sembarangan. juga Oke, Nabi stop, Muhammad baik, memberikan baik. saran. Enggak.
Nabi Muhammad memberikan saran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Itu harus ditolak. Ya, jangan kayak gitu. Ditolak. Itu konsep dalam Islam, Dis. Nabi Loh, Muhammad kamu cuma nggak paham manusia. juga yang saya katakan. Dijelaskan. Barang Dijelaskan. siapa Iya, kamu yang nggak tahu, taat kamu yang nggak paham. kepada aku, Dengerin, Dis. dia Dengerin, taat beda. kepada Allah. Dengar dulu, Dion. Beda. Nah, kamu mau lagi Beda, kemana-mana beda. kan? Enggak, Beda. saya enggak. Beda. Kamu mau menggunakan standar ganda sekarang? Enggak. Kamu yang mau mengarahkan saya, mengarahkan semua orang yang ada di video ini, ya di YouTube ini, bahwa Muhammad itu adalah ilah. Kamu pengen mengarahkan ke situ, saya tahu, Dis. Tapi Muhammad itu bukan ilah, dia tuh nabi. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa dia itu hanya pemberi peringatan. Itu jelas, Dis. Oke, saya mau tanya sama kamu. Kamu tahu nggak Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah? Iya, asal sesuai dengan Al-Quran, ya. Ada nggak di situ dikatakan sesuai Al-Quran? Harus taat. Siapa yang taat kepadaku, taat kepada Allah. Artinya apa? Omongannya dia harus nyambung dulu sama Allah loh. Kalau nggak nyambung ya nggak bisa. Enggak. Sebentar saya tanya, ini agak ini nih ya. Saya tunjukin dulu hadisnya ya. Barang siapa taat kepadaku. Edis, kalau kamu memang gini, saya kasih kamu kan kamu yang paham Al-Quran, pasti kamu yang paham Al-Quran, ya. Kamu pasti tahu ada ayat di situ. Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa Muhammad ini hanyalah seorang utusan. Muhammad ini adalah seorang pemberi peringatan. Ku di sini siapa? Ku di sini. Ku di sini siapa? Ku di sini siapa? Iya, Nabi Muhammad. Maksudnya gimana? Oke. Terus gimana? Oke. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, berarti dia sudah taat kepada Allah. Saya tanya sama kamu, yang Allah itu Muhammad atau yang Tuhan itu Allah atau Balikan Muhammad? lagi ke Al-Qurannya, Edis. Balikan lagi ke Al-Qurannya. Enggak, Bahwa saya Nabi tanya sama Muhammad- kamu, yang Tuhan di sini, yang ditaati di sini Muhammad atau Allah? Gini, Coba, kamu konsepnya pahami nggak kalimat gitu. ini? Itu Dengar dulu. Itu kalau Dion. sesat pikiran ya, Edis. Dion. Saya tanya sama Konsep kamu, Islamnya kamu salah. dengar dulu. Salah. Dion, Enggak, salah. Dion, saya tanya sama Saya nggak mau dengar karena kamu salah konsepnya. Yang ditaati di sini Muhammad atau Allah? Yang ditaati Allah. di kalimat ini, Allah. coba baca yang benar. Muhammad, taat kepada Muhammad disamakan Baca dengan yang taat benar, kepada Dion. Allah. Dion, baca yang benar. Yang ditaati di sini Muhammad atau Allah? Nggak, gini aja. Kita balik ke konsep Islamnya ya. Saya Saya ngomong tanya sama kamu, Bahwa- Dion. Enggak, saya yang tanya dulu sama kamu nih, Dis. ditaati- Enggak, Dis. Jangan kamu Enggak. muter-muter. Saya yang Dion. Kamu jawab apa yang kamu Dion. arahkan. Saya yang jawab. Kamu ngarahin. Orang-orang Yang Kristen yang di sini. ditaati- Di sini orang kurang yang ajar. Dia nih ngarahin ditaati di pertanyaan. sini. Dia nih ngarahin Dion, jawaban. Dion. Dia nih kurang Dion, ajar. yang ditaati Dia di penghina sini dia. Muhammad atau Allah? Dia ngarahin orang. Oke. Bunyinya barang siapa yang taat kepadaku atau barang saya taat kepada Allah? Coba tanya dulu di sini. Kamu mau saya Barang kasih tahu siapa konsepnya yang dulu taat nggak? kepadaku? Kamu tahu nggak Mau saya di sini kasih siapa? konsepnya dulu nggak? Kamu nggak tahu konsepnya kan? Dion, yang ditaati di sini ku atau Allah? Dua-duanya. Allah. Kamu bisa baca nggak Contoh ya. sih? Coba baca ini. Kamu bodoh nggak sih? Kamu bodoh loh. Karena gini, Adi, konsep kita kamu nggak kayak gitu. termuter kamu, Dion. Enggak, saya mau Oke, jelasin kamu dulu. oke. ikut Sekarang dulu. saya tanya sama kamu. Kamu percaya nggak Muhammad dan Allah itu satu? Gak percaya. Kalau kamu tidak percaya bahwa Muhammad dan Allah itu satu, bagaimana mungkin kamu mentaati yang di luar Allah, tetapi kamu sudah sama dengan mentaati Allah itu? Itu konsep Islam, konsep Kristen, Edis. Bukan konsep Tidak, kalau Islam. kami nggak masalah. Karena kami percaya bahwa Yesus, bahwa Itu konsep Bapak kamu, jangan dipaksain di dalam Kristen. kamu jangan muter-muter, Dion. Dion. Muter-muter itu konsep Kristen, jangan Oke, dipaksakan tadi dalam kamu Islam bilang, gitu loh. tadi kamu bilang, ketika gini, Dion, tadi kamu bilang, ketika kamu mentaati hawa nafsumu, kamu bilang bahwa kamu menjadikan hawa kamu nafsu coba sebagai gini. Tuhan. Dion, kamu jangan gunakan dengerin standar dulu. ganda, Dion. Kamu dengerin dulu Jangan konsepnya. Kamu gunakan dengerin dulu standar konsepnya. ganda. Supaya kamu Dion, jangan paham, gunakan supaya standar kamu ganda. paham. Saya nggak standar ganda, kamu pahamin dulu konsepnya. Bahwa Konsepnya bukan gitu. kamu menjadikan hawa nafsumu, mentaati hawa nafsumu, menuruti apapun yang diminta hawa nafsumu, maka kamu bilang kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhanmu. Saya sepakat dengan kamu di situ. Sekarang pertanyaannya, ketika kamu mentaati Muhammad, ya patuh, tunduk kepada Muhammad, pertanyaannya Saya sama ikutin kamu. permainan kamu ya, jangan Apakah- nangis kamu. Kenapa? Oke, apakah kamu tidak sedang mentuhankan Muhammad di situ? Enggak. Terus kenapa Enggak, kamu Di. ketika kamu mentaati hawa nafsu? Kasihan ya, ada orang Kristen tertipu ajaran ini.
Enggak. Saya nggak ngikutin Muhammad seperti yang kamu bilang, nggak. Loh, Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku. Ya, tapi Allah bilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah miliknya. Sekarang saya tanya sama kamu, yang ditaruh nomor 1 di situ Muhammad atau Allah? Enggak. Pertanyaan saya sama kamu, yang ditaruh nomor 1 di situ Muhammad atau Allah? Di dalam tulisan itu Nabi Muhammad, tapi dalam konsep Islam. Oke, baik. Nomor 1 Muhammad. Sebentar nggak bisa, kamu motong. Nah, itu. Kamu muter-muter. Jadi ngarahin pertanyaan supaya nyesatin orang. Ini teknik orang-orang Kristen zaman dulu tuh kayak gitu. Oke, saya serahkan dulu Bang Erben. Tapi tertib ya, habis itu Mbak Sofi, silakan Bang Erben. Oke, aku mau tanya sama kamu, apa sih yang kau pahami tentang arti kata Tuhan dalam Alkitab? Kamu kan pernah seminari. Terus, jadi kamu tidak pernah memahami arti kata Tuhan untuk Yesus ya, saat jadi Kristen. Kamu mau nggak saya kasih tahu arti kata Tuhan? Siapa yang bilang, Bang? Saya kan nggak mau jawab, saya bilang. Iya, berarti kamu nggak tahu. Kita pura-pura nggak tahu aja. Saya nggak mau urusan agama saya yang lama. Saya nggak mau urusan. Jadi, yang saya tanggapin di sini, saya datang ke sini tuh karena Edis ngaku dia paling paham Al-Quran, bukan yang lain-lain. Ya, jadi jangan ngarahin saya tentang Kristen lagi, nggak usah, nggak perlu. Oke, mungkin karena kamu sudah cinta Islam ya, sekarang kita tanya Islam aja sama kau. Yakin nggak kamu di surga bahwa ada 70 tahun itu terus ereksi? Waduh, pertanyaan itu bukan di mana disebut ereksi, Bos? Di mana? Itu jangan naik ngomong. Ada tulisan ereksi di situ, ya. Enggak, kalau kamu bisa tunjukin memang ada ereksi di situ, berarti kamu nggak pertanyaan. Saya kasih saran aja sama kamu. Enggak, jangan gitu. Lagi. Sebentar. Bro, ini media sosial. Kamu harus hati-hati. Iya. Ini kita harus fokus gini. Kita harus fokus sama tema. Tunggu dulu, Adis. Sabar. Ini Erben. Hati-hati ya. Ini media sosial. Banyak yang jahil. Saya nggak mau cuma gara-gara ini orang dipenjara. Nanti yang lainnya ikutan lagi komen. Ini cuma gara-gara ini. Stop yang kayak gituan, ya. Ulamamu ngomong banyak kayak gitu di YouTube. Mana yang ereksi? Nggak ada yang bilang ereksi. Jangan sembarangan ngomong. Ya. Ya Tuhan. Jangan ngomong sembarangan. Nggak ada. Satu ayat pun, satu ulama pun nggak ada yang ngomong ereksi. Gini, sebentar. Kita fokus saja kepada tema. Hati-hati jangan dalam bicara ya. Hati-hati. Ini media sosial loh. Hati-hati. Gini. Sebentar. Kita fokus saja ke tema. Jangan melebar kemana-mana. Okay. Gion, tadi kan yang kamu sebutkan bahwa, loh, Yesus kan Nabi. Kenapa kok dituhankan? Itulah yang membuat kamu jadi Islam. Nah sekarang kamu katakan bahwa ketika seseorang itu taat, patuh kepada hawa nafsunya, kamu bilang bahwa orang tersebut dalam keadaan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Sekarang saya tanya sama kamu, ketika kamu taat, patuh, ya, tunduk kepada Muhammad, kenapa kamu tidak menggunakan standar yang sama? Bahwa kamu, saya nggak mau lanjutkan kalimat selanjutnya. Silakan. Oke, gini Bang Edis. Berarti kalau seperti yang kamu pikirin, nggak ada nabi seharusnya. Kenapa? Karena nabi itu penyampai. Tunggu. Karena nabi itu penyampai risalah dari Tuhan. Ya. Oke. Kalau saya tanya sama kamu. Tunggu, sabar ya, sabar. Gini konsepnya. Kalau kamu nggak percaya sama yang namanya nabi, ya, ini kan artinya kamu nggak percaya sama nabi, gitu kan? Semua nabi loh, bukan cuma Nabi Muhammad. Salah. Kamu menyimpulkan salah. Gini. Karena Musa itu manusia. Gini. Kan kamu bilang saya nggak percaya nabi. Kan kamu udah ngawur di sini. Kenapa saya bilang kamu ngawur, Dion? Dengarkan dulu penjelasan saya. Nabi Musa harus ditaati nggak? Enggak. Pertanyaan saya, Nabi Musa harus ditaati nggak? Enggak ditaati. Yang ditaati itu adalah firman Tuhan. Dengar dulu, Dion. Yang ditaati itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi.
Misalnya. Itu juga yang di dalam Islam, gitu Oke, loh. sekarang saya tanya sama kamu, bunyinya taatilah firman Tuhan yang disampaikan Muhammad atau taatilah Itu Muhammad? bunyi Kamu yang bisa kamu nggak mau. bedakan itu? Itu bunyi yang kamu mau, Edis. Ya, itu juga yang Dion. terjadi sama orang. Oke, Dion. Tunggu, Oke, Edis. Biar kamu paham dengar kamu. konsepnya. Kamu dengerin saya. Kamu dengerin saya. Biar nggak jadi Saya debat nabi. kusir, Edis. Misal Biar jangan jadi saya debat nabi. kusir. Dengar dulu, Sorry. Dion. Ketahuan Dion. bodohnya si Edis. Misal Bodohnya saya si Edis nabi. sudah ketahuan, Bang Dion. Misal saya nabi. Saya tidak mungkin mengatakan patuhilah saya atau Ya, dengarkanlah sekarang saya. saya tanya. Tidak. Saya tanya. Tapi yang saya katakan, tanya. Dion dengar dulu, Edis. Dion, dengar dulu. Iya, saya Biar tahu. kamu Saya Dion. tahu. Karena saya tahu, Yang saya tanya. harus saya Makanya saya tanya sama katakan, kamu. Yang harus saya katakan, Dion, ya, taatilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Dengarkanlah firman Tuhan, ya. Beginilah firman Tuhan. Makanya nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu berkata begitu. Beginilah firman Mana? Tuhan. Coba buktiin. Begini- Buktiin, Edis. Buktiin. Nabi Musa ngomong apa? Coba. Mampus kamu. Kamu tahu nggak penyebabnya? Oke, kamu tahu nggak penyebabnya Musa dihukum karena apa? Jangan kayak gitu, Edis. Kamu udah berani ngeklaim. Ya, ini kebiasaan Edis nih. Berani ngeklaim, nggak berani buktiin. Buktiin. Ya, Bro baik Edis. ya. Dia pun Nggak ada bisa tadi lah. kelalaian dalam menyampaikan bahwa Nabi itu menyampaikan risalah dari Tuhan. Saya tanya Dionysius, pernahkah baginda Muhammad mendapatkan wahyu langsung dari Allah? Coba, yang mana wahyu langsung dari Allah di dalam Quran? Coba Nah, tunjukkan gini, sama Erben. saya. Erben, Enggak, tunggu. sebentar. Jadi gini, kalau kamu sudah Kamu mau jawaban saya atau ditanya, jawaban sesuka kamu? Enggak, pertanyaan saya kamu mau jawaban Oke. saya atau jawaban Oke, sesuka kamu? sekarang gini, tunjukkan Saya tanya di dulu, kamu mana mau jawaban pernah saya baginda atau jawaban Muhammad sesuka kamu? mendapatkan wahyu langsung dari Allah SWT. Coba. Iya, saya tanya Silakan. dulu. Saya mau jawab. Saya tanya dulu, kamu mau dapat jawaban saya atau jawaban langsung sesuka kamu? Yang mana yang kamu mau? Saya mau kamu menjawab berdasarkan data yang bisa saya validasi. Silakan. Oke, Sebelum data ke ya. situ Bang Erben. Oke, sebelum ke situ saya tunjukkan dulu sama si Dionysius. Kamu minta kan? Nih. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Nih, dengarkanlah Orang firman bilang Tuhan. Musa. Nggak ada. Ya, Dion, Musa mana? nggak ada Musa orang. mana? Nggak ada. Musa mana Musa? Musa mana Ya. Musa? Kan kamu bilang, kan saya Musa bilang, mana? para Ya, nabi-nabi cuma selalu satu. mengatakan, dengarkanlah firman Semua. Tuhan, bukan dengarkanlah ucapanku. Patuhilah firman Tuhan, bukan patuhilah aku. Kamu tahu kenapa Musa dihukum? Karena apa? Karena dia mengambil tempat yang harusnya diduduki oleh Tuhan. Dia menajiskan kekudusan Tuhan dengan mengatakan aku. Padahal seharusnya dia katakan Tuhan. Sembarangan Oke, kamu, Edis. Edis. Sembarangan. Aku dari mana? Aduh, Edis. Gila kamu. Baik. Kamu bisa Baik, diprotes sebentar. orang Katolik sedunia loh. Gila kamu. Bang Dion, jangan bawa-bawa Katolik deh. Coba saya tanya dulu ya. Anda ini kan mengaku dari seminari ya, Katolik ya. Betul tidak? Ya oke. Orang Katolik ini zaman sekarang kan Google ya. Jadi saya ingin dijawab cepat. Ini verifikasi karena banyak yang menonton ingin melihat apa betul Anda dari Katolik atau tidak, ya kan? Saya nggak Oke. butuh. Mau Ya, percaya jawab atau aja, nggak butuh. usah menghindar supaya kita jelas semuanya. Oke, umat Katolik kalau berdoa memohon sesuatu, doa apa yang dipakai? Jawab. Bapak kami. Salah, kamu bukan Katolik. Salah kamu udah, oke sekarang lanjutkan doa, kamu dari seminari harusnya kamu tahu, doa singkat ini semua orang Katolik tahu apalagi yang dari seminari. Lanjutkan kata-kata saya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu apa? Lanjutkan. Kamu ini puasa berbohong, batal puasa kamu. Kalau Anda Islam, ngaku aja Islam, tidak usah bawa-bawa Katolik ya. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan selama-lamanya. Mau apa sih kamu tuh? Iya oke, kalau gitu untuk memohon apa? Kamu udah Google tadi. Sekarang kalau untuk memohon orang Katolik, apakah pakai doa Bapa kami? Udah ngawur Saya kamu pakai ini. doa Bapak kami. Saya pakai Udah doa Bapak ngawur kami. kamu ini. Kamu bukan Katolik, jangan pernah bawa-bawa Katolik, oke? Enggak, Itu saya aja, tanya sama Bang kamu. Edis. Saya tanya Itu sama aja, kamu. Bang Edis. Weh. Ini palsu Enggak, nih. saya tanya sama kamu. Kamu tahu nggak Sibori itu apa? Udah, kamu jauh Bapa kami aja udah Kamu ngawur. Katolik palsu kamu. Masa nah, enak tadi gituin.
Kalau nggak tahu bukan berarti nggak usah, itu kamu loh. jangan bohong. Kamu sudah lagi berpuasa. Sibori kamu itu sudah apa? boleh Saya tanya. bohong. Sibori itu apa Kamu kalau Sibori? lagi puasa, Apa hukumannya tidak perlu orang bohong. menyalahgunakan Itu kamu, Sibori? Dian. Saya tanya sama kamu. Lanjut aja Bang Edis, silakan. Enggak, saya tanya Ya, Jono, ini jangan Dion. kabur. Pengecut. Ya. Oke, gini Dion, ya. Tadi kan sudah saya tunjukkan sama kamu. Ketika para nabi berkata, dia berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Bukan dengarkanlah aku. Karena kalau dia ngomong aku, dengar dulu Dion. Dengar dulu. Ketika dia mengatakan aku, maka dia itu sudah mengambil kursinya Tuhan. Ya, jadi yang ditaati dan dipatuhi bukan nabinya, tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi tersebut. Nabi itu juga berbuat dosa, berbuat salah. Ya, nah misalnya saya jadi nabi, saya ngomong begini, patuhilah saya, taatilah saya. Berarti sudah saya di situ yang jadi Tuhan, bukan lagi Tuhan. Makanya ketika saya menjadi nabi, menyampaikan firman Tuhan, yang harus saya sampaikan adalah patuh dan tunduklah kepada firman Tuhan yang kusampaikan. Kami percaya bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang hidup, jadi kami patuh dan taat kepada Yesus. Di saat kami patuh dan taat kepada Yesus, itulah yang disebut sebagai menyembah. Ya, itulah yang disebut sebagai mentuhankan Dia. Ketika kami mentuhankan Yesus, otomatis kami juga sudah mentuhankan Bapa. Karena kami percaya Bapa dan Anak dan Yesus adalah satu. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah yang dikatakan Muhammad itu bunyinya taatlah kepada firman Allah yang kusampaikan atau taatlah kepadaku? Silakan jawab. Dion? Silakan Dion. Kalau kamu nggak paham itu, saya udah capek saya udah ngomongin sama kamu. Kalau kamu nggak paham dengan kalimat saya. Ya. Yang dikatakan Muhammad. Oke, silakan Ustaz Akhyar. Yang dikatakan Muhammad di situ taat kepada aku atau taat kepada firman Allah yang kusampaikan. Dengar. Di sini kata man atau ani ya Dis ya, Arabnya Dis. Coba Arabnya lihat Dis. Kita nggak usah Arab-Arapan, bahasa Indonesia aja. Iya, Bang, barang Bang, siapa yang taat kepadaku. Kamu mau mengoreksi terjemahannya? Enggak, kamu mau mengoreksi terjemahannya? Enggak, saya tanya dulu, apakah kamu ingin mengoreksi terjemahan? Enggak, di sini juga sebetulnya enggak saya salah. Tanya sama kamu, Cecep. Dari terjemah juga, Saya tanya sama kamu, Cecep. Saya tanya sama kamu, apakah kamu sekarang sudah nggak percaya lagi dengan terjemahan ini? Nah, gini. Ya, maksud saya lihat Arabnya doang, lihat doang, Dis. Saya mau menjelaskan dalam konsep Islam, gramatikalnya, Dis. Kamu bisa nggak bedakan taat kepadaku dengan taat kepada firman Tuhan? Iya. Bisa nggak bedakan kamu? Jadi begini, saya itu mau kan bahasa jawab lah. Oke lah, kalau Edis nggak bukan mau, bahasa dari akan saya jawab. ya. Barang siapa yang mengikuti aku, kata Muhammad nih, seolah-olah dia itu adalah udah benar-benar mengikuti Tuhannya. Oke, pertanyaan apa saya di sama situ kamu. kekeliruannya? Oke, pertanyaan saya sama kamu, apa bedanya terusan di situ Muhammad sama Allah? Perbedaannya, Muhammad itu, mengapa dia mengaku seperti itu? Karena apa yang dilakukan Muhammad itu adalah semuanya perintah Tuhan, begitu. Oke, baik. Klaim kamu ya. Kalau kamu katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad itu adalah perintah Tuhan, kenapa Allah menegur Muhammad berkali-kali? Buktinya Allah menegur karena Muhammad memang melakukan kesalahan, tapi kesalahannya itu dari Muhammad. Kamu bilang bahwa Muhammad selalu menuruti perintah Tuhan sesuai seturut dengan perintah Tuhan. Makanya ketika mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah. Tapi apa yang diperintahkan Muhammad kalau Muhammad selalu menuruti perintah Allah? Ketika Tuhan menegur Muhammad, apakah di situ Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan terhadap umatnya? Enggak loh, yang dilakukan Muhammad sudah gagal.
Klaimmu Iya, sudah gagal ketika kamu katakan tidak paham Muhammad apa selalu yang dimaksud dengan perintah. Begitu, Di. satu-satu Ustaz Ahyar. Ustaz Ahyar satu-satu. Klaimmu mengatakan bahwa Muhammad selalu menuruti perintah Allah. Apa yang dikatakan Muhammad itu seturut dengan perintah Allah. Apa yang dikatakan Muhammad itulah yang dikatakan Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau memang itu benar, kenapa Allah menegur Muhammad? Dengar dulu. Itu untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu dengar ya. Saya mengklaim bahwa saya menjalankan perintah bos. Saya mengklaim itu. Tapi ternyata saya ditegur sama bos. Ditegur saya sama bos. Berarti klaim saya bahwa saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh bos itu salah. Karena nyatanya saya ditegur oleh bos. Paham? Ya, bos yang satu, bos yang lebih besar. Karena kamu nggak menjalankan, bos yang lebih besar nggak suka sama bos yang lebih kecil di bawahnya gitu loh. Nah, muter-muter lagi kamu. Kok muter-muter? Begitu deh. Mungkin Bang Erben, silakan Bang Erben. Silakan Bang Erben. Kamu sebagai staff, saja Bang Erben. Jangan kemana-mana Bang Erben. Saya tanya, kamu kabur, Edis. Nabi Muhammad keluar semuanya, Dis ya. Udah keluar, Dis. Kabur. Udah, Bang Dion. Keluar aja, Bang Dion. Ayo, Assalamualaikum. Edis, kamu. Melarikan diri. Assalamualaikum, Bang Cecep, yuk. Iya, selamat datang di kebenaran. Iya. Ya, ini masih ada Bang Bahar.